Pembelajaran IPA hari ini kita akan membahas pada bab baru tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Materi yang pertama kita bahas adalah pengaruh gaya terhadap benda. Oke, silakan di pause video ini dan semua buka buku halaman 46, lalu kita akan membahas satu persatu. Nah, pengaruh gaya terhadap benda yang pertama itu yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya pada umumnya itu merupakan benda padat. Nah, contohnya seperti gambar, kalian perhatikan gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Gaya memengaruhi benda diam. Nah, teman-teman, benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya itu adalah meja akan berpindah tempat ketika kalian dorong, atau kereta akan bergerak ketika ditarik kuda. Yang berikut adalah gaya memengaruhi benda bergerak. Nah, gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya pada gambar pertama, bola yang ditangkap oleh kiper. Yang kedua, gaya juga dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat. Contohnya juga ada pada gambar yang kedua, yaitu mobil melaju lebih cepat setelah pengemudi menginjak pedal gas. Nah, yang ketiga, gaya juga dapat mempengaruhi berubah arah, benda berubah arah. Contohnya itu gambar ketiga, bisa kalian lihat bahwa bola voli berubah arah setelah di-smash oleh pemain voli. Gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Misalkan, semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik katapel, semakin jauh juga kerikil yang terlontar. Kalian mengerti kan? Misalkan, semakin besar kekuatan kalian untuk tarik dia punya karet tuh, itu berarti semakin jauh juga dia punya batu tampias kalau orang Kupang bilang. Faktor yang kedua yaitu besar kecilnya gaya gesekan. Nah, teman-teman, gaya gesekan itu merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arah kerjanya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gesekan yang besar pada benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Misalkan ya, Miss kasih contoh supaya kalian lebih mengerti. Siapa di sini yang bisa bawa sepeda? Nah, kalau yang sudah tahu, biasanya itu kalian tahu bahwa sepeda di jalan aspal lebih mudah bergerak dibandingkan sepeda yang berjalan di jalan bebatuan. Ya, gaya yang keempat yaitu gaya di dalam air. Teman-teman, benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Nah, perhatikan ya, berikut ini hal-hal yang mungkin terjadi karena gaya angkat oleh air. Yang pertama itu ada benda mengapung. Nah, benda mengapung apabila gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Kalau bendanya ringan, berarti dia bisa terapung. Itu karena gaya benda lebih kecil. Yang kedua, benda melayang. Nah, ini terjadi apabila gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Kalau gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air, berarti bendanya akan melayang. Ya, yang ketiga adalah benda tenggelam. Nah, benda tenggelam apabila gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Jadi kalau bendanya berat itu berarti gayanya lebih besar, jadi dia tenggelam. Nah, demikian hari ini materi kita tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ada gaya dapat mengubah bentuk benda, ada gaya memengaruhi benda diam, ada gaya memengaruhi benda bergerak, dan ada gaya di dalam air.
Oke, terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Silakan kalian kerja tugas halaman 49. It's life for the shadow.